Harun ar-Rasyid, puncak kejayaan peradaban Islam. Seperti kebanyakan pemimpin besar Islam lainnya, sejarawan Barat memfitnah, menggambarkan sosok agung ini sebagai seseorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Demikian juga orang-orang Syiah Rafidhah sangat membencinya, karena di masanya Rafidhah dan gerakan menyimpang lainnya ditindak dengan tegas. Mereka menggelarinya dengan penguasa durjana yang gemar mabuk-mabukan dan suka main perempuan. Padahal dia adalah khalifah terbaik di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pada masanya umat Islam mengalami masa keemasan. Sebagai sejarawan dan ulama bahkan menyebutnya seperti Umar bin Abdul Aziz, pemimpin luar biasa pada masa dinasti Umayyah. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Tanbih menganggapnya sama seperti Imam Syafi'i, yaitu sebagai orang-orang yang membawa pembaharuan bagi Islam pada masa abad pertama Hijriyah. Dalam kitab syiarnya Az-Zahabi mengutip perkataan Ibnu Khalqan, Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang paling mulia dan yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, pemberani dan cerdas. Dalam tarikhnya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata tentangnya, dia salat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqomah hingga wafat, dan sedekahnya rutin 1000 dirham setiap harinya dari uang pribadinya. Di saat kewafatannya, Fudail bin Iyad berkata, tiada orang yang kematiannya lebih menyedihkan bagi kami daripada Harun ar-Rasyid. Sungguh aku berharap seandainya Allah menambahkan sebagian umurku kepadanya. Dia secara rutin mengumpulkan ulama untuk menasihatinya dan juga mengunjungi mereka untuk memberikan hadiah dan mengambil ilmu. Qadi Al-Fadil dalam Tarikh Al-Khulafa mengatakan, aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu kecuali ar-Rasyid. Di masa itu Romawi membayar jizyah, upeti, kepada khalifahan Islam. Pernah salah seorang rajanya yang baru diangkat mengirim surat kepada Harun yang isinya menolak untuk memberikan jizyah. Dia pun membalas surat itu dengan mengatakan, dari Harun, Amirul Mukminin, kepada Nekporos anjing Romawi, aku telah membaca suratmu wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum kau dengar. Hari itu juga Harun ar-Rasyid memimpin sendiri pasukannya menuju Romawi, sampai akhirnya dia berhasil menaklukkan kota Hercules, sebuah kota dekat Konstantinopel. Nekporos ketakutan. Ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Pada masanya dibangun Baitul Hikmah, sebuah pusat penelitian, perguruan tinggi dan perpustakaan terbesar di masanya. Dari Baitul Hikmah inilah lahir berbagai hasil penemuan, termasuk dalam masalah ilmu umum seperti kitab Al-Jabar wal Muqabala karya Al-Khwarizmi yang berisi tentang aljabar, persamaan kuadrat dan geometri. Maka lahirlah ilmu matematika. Selain itu ada kitab Al-Hiyal karya Banu Musa bersaudara yang membahas mengenai ilmu mekanik, Al-Hayawan karya Al-Jahiz yang membahas tentang zoologi, serta Al-Zij Al-Muntahan karya Yahya Ibnu Mansur. Di masanya karya tulis ulama dibayar cara ditimbang dengan emas seberat buku yang dihasilkannya. Harun ar-Rasyid memerintah selama 23 tahun 2 bulan dan 18 hari. Dia wafat di usia yang masih tergolong muda, di usia 46 tahun. Menjelang wafat ia minta disiapkan kuburannya, lalu ia berbaring. Lalu Harun ar-Rasyid mengutip ayat, ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ia pun lantas mengarahkan wajah ke langit sambil menangis dan berkata, wahai zat yang tidak akan sirna kekuasaannya, kasihinilah hamba yang telah sirna kekuasaannya. Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah.